Artis utama baru kembali ke kota. Pamannya pemilik kebun stroberi mengantarnya pulang. Ayah wanita ini sudah meninggal sejak lama. Ibunya juga sakit, jadi tidak bisa bertahan lama. Maka, pria ini datang untuk memberikan warisan rumah ini padanya. Tapi dia kehilangan teleponnya saat perjalanan pulang. Jadi dia menggunakan telepon rumah untuk menelepon nomornya sendiri. Orang yang mengangkat teleponnya meminta dia sejumlah uang. Wanita ini tidak berkata apa-apa. Jadi orang di sisi lain menutup teleponnya. Ketika dia menelepon lagi, tidak ada yang menjawab. Dia sangat kecewa. Dia mencari sinyal lokasi teleponnya di internet. Kemudian, telepon rumah berdering. Mungkin orang itu merubah pikirannya. Tapi orang di sisi lain adalah seorang wanita. Berkata padanya bahwa ibunya gila. Menguncinya di sebuah ruangan. Mendengar hal ini dia merasa sedikit bingung dan mengatakan kamu salah telepon. Belum selesai berbicara, telepon diputus. Tapi dia tidak begitu peduli. Keesokan harinya, dia mengunjungi ibunya. Bisa kita lihat hubungan keduanya tidak baik. Dia sedih dan pergi dari ruangan. Kemudian dia pulang dan menerima telepon. Wanita itu berkata ibunya akan membunuhnya. Dia ingin wanita ini datang membantu. Alamatnya di jalan nomor 4. Sekarang wanita itu merasa tidak nyaman. Dia berkata kamu salah telepon. Dia menutup telepon. Kemudian dia melihat selembar kertas di dekat telepon. Dia melihat alamat villa ini. Dan ternyata ini adalah alamat yang sama nomor 4. Jadi dia mulai merasa aneh. Saat malam hari dia tidur di sofa. Kakinya pernah mengalami luka. Kemudian ada bunyi keras. Foto keluarganya jatuh. Dia mencoba menggantungnya kembali. Ketika dia memakunya, paku itu masuk ke dalam. Dan dia mendengar paku itu jatuh ke lantai di dalam. Jadi apakah ada ruangan di balik ini? Kemudian artis wanita ini mulai mendobrak dinding. Dan dia melihat sebuah ruangan di balik dinding. Jika kita ada di situasi ini, bukan hanya wanita, pria juga takut masuk ke dalam. Tapi artis wanita ini berbeda. Dia mengambil lampu dan berjalan masuk ke dalam. Tidak ada hal menyeramkan di sana. Hanya ada sebuah meja dengan banyak. Dan dia melihat sebuah diari. Buku itu ditulis tahun 1999. Di dalamnya menceritakan seorang gadis yang disakiti oleh ibunya. Di dalam diari juga ada foto anak itu. Situasi anak itu sama seperti gadis yang meneleponnya. Artis itu hanya bisa tertegun. Tapi kemudian telepon kembali berbunyi. Saat ini lebih serius. Anak itu berkata ibunya akan membakarnya. Dan film ini menunjukkan ke waktu yang berbeda. Menunjukkan bahwa semuanya nyata. Di ruangan ini, gadis itu mencoba melarikan diri dari ibunya. Tongkat api jatuh ke lantai dan membakarnya. Kemudian artis ini juga menemukan bekas kebakaran di depan matanya. Semua ini sangat menakutkan. Keesokan harinya, mereka saling berbicara. Anak itu bernama Wu Lingsu. Lahir di tahun 1972. Saat ini 28 tahun. Di dalam foto tertulis, sekarang 1999. Dia juga berumur 28 tahun. Lahir di tahun 1992. Tetapi sekarang adalah tahun 2019. Jadi keduanya berbeda 20 tahun. Awalnya dia tidak percaya, ketika dia mengatakan isi dari buku diari dan berita di TV. Wanita yang lain sadar bahwa ini adalah lorong waktu. Setelah itu, dia memperkenalkan barang dari masa depan untuk wanita itu. Mereka berdua menjadi teman. Artis utama ini mengatakan padanya bahwa ayahnya juga tewas karena kebakaran. Ibunya lupa mematikan kompor dan pergi keluar. Jadi dia juga memiliki luka di kakinya karena hal itu. Maka dia dan ibunya tidak memiliki hubungan yang baik. Suatu hari, ada seseorang yang datang ke rumahnya untuk membeli villa. Kemudian dia memanggilnya. Dan wanita itu menelpon. Jadi artis wanita itu bisa mendengarkannya. Apakah mereka itu orang tuamu? Ternyata yang membeli rumah itu adalah orang tuanya. Di dalam pikirannya, dia punya ide nak beresiko. Dia berkata bagaimana jika saya menyelamatkan ayahmu? Menurut kenyataan, besok adalah kematian ayahmu. Dia diam-diam keluar dari rumah. Pada saat yang sama, gadis itu juga mengalami perubahan. Luka di kakinya mulai hilang. Barang-barang di kamar juga berubah.
Ayah dan ibunya juga masih ada. Dia merubah masa depannya. Ini berarti dua orang yang berbeda waktu berada di satu dimensi. Ini hal yang tak bisa dipercaya. Artis ini berterima kasih padanya karena dia kembali bahagia. Tapi setelah itu, pertemanan mereka juga berubah. Setelah ayah ibunya kembali, wanita itu jarang menelponnya. Bahkan suatu hari dia mendengar bahwa gadis itu disakiti ibunya. Suara jeritan itu membuatnya tidak bisa tidur. Dia mencari berita tentang anak ini di internet. Hasilnya sangat mengejutkan. Ibu dari anak ini adalah seorang peramal. Dia membunuh anaknya. Tepat pada hari ini 20 tahun yang lalu. Jadi artis ini dengan segera memberitahu gadis itu. Setelah itu, ibunya mengeluarkan pisau dan membawanya ke kamar, menusuk beberapa kali keranjang gadis itu. Tapi gadis itu tidak meninggal. Dia dari belakang muncul dan bertanya, "Mengapa kau ingin membunuh saya? Di masa depan kamu akan membuat banyak masalah." Wanita itu tertawa dengan menakutkan, dan dia menggunakan pematik api, membuat ibunya jatuh dan tewas. Artis ini tidak tahu bahwa ia membunuh ibunya. Suatu hari, pemilik stroberi membawa stroberi ke rumahnya. Pada saat dia makan stroberi tidak hati-hati, dia menjatuhkannya ke bajunya. Telepon berdering. Pada saat dia mengangkatnya ada suara pria. Tapi suara tiba-tiba mengecil dan hilang. Kemudian bercak stroberi juga hilang. Saat dia ke bawah, dia tidak melihat orang itu lagi. Orang tuanya juga berkata tidak tahu. Dia kemudian merasa ada yang aneh. Dia ke kantor polisi dan bertanya pada polisi mengenai paman ini. Dari hasil laporan, pria itu sudah dibunuh tahun 1999 dan pembunuhnya adalah gadis itu. Jadi pada saat itu, pria itu datang membawa stroberi. Dia melihat banyak plastik hitam di kulkas. Dan di dalamnya jasad orang tuanya. Karena hal itu, dia tidak membiarkan paman itu hidup. Artis ini dengan marah pulang dan bertanya, "Mengapa kau lakukan itu?" Wanita itu berkata, "Saya akan ditangkap polisi seumur hidup." Dia baru saja bebas dari ibunya jadi tidak mau ditangkap. Dia bertanya pada artis itu. Tapi artis itu tidak menjawabnya. Jadi dia membunuh ayah artis itu di tahun 1999. Ayahnya kembali meninggal. Ayahnya mulai menghilang. Rumahnya juga berubah kembali. Dalam sekejap dia menjadi kesepian. Tetapi dia tidak ada pilihan. Dia merasa tidak berdaya. Wanita itu bisa merubah hidup. Yingshu berkata dia harus mencari bukti dalam waktu 1 jam. Jika tidak ia akan membunuh ibunya. Dia tidak punya pilihan. Jadi dia mencari bukti senjata itu. Pada tahun itu, ada seorang pemulung yang menemukan bukti itu. Dia memberitahu Yongsuk sebuah alamat, di mana akan terjadi kebakaran. Yongsuk masuk ke jebakan. Tidak sesuai ekspektasinya, ledakan itu tidak membunuhnya. Jadi dia marah dan menculik artis itu di tahun 1999. Dan menuangkan air panas ke tubuhnya. Di tahun 2019, ia merasa kesakitan. Tubuhnya banyak luka bakar. Jadi artis itu hanya bisa pergi ke alamat pemulung. Hasilnya pemulung itu dibunuh. Berdasarkan laporan polisi, hari itu dia juga kehilangan laporan. Setelah ini banyak hal aneh terjadi. Kematian pemulung itu membuktikan bahwa tahun 1999 wanita ini belum ditangkap. Jadi dia masih di sini. Dia segera berlari keluar. Ketika berlari dia mengambil laporan polisi yang jatuh. Dia mengetahui bahwa di dalam laporan itu ada seekor anjing yang menangkap wanita itu. Ibunya membawa polisi untuk penyelidikan. Ternyata setelah tahu suami dan anaknya hilang, dia menyuruh mereka ke rumahnya. Karena keduanya datang ke sana, jika malam ini dia mendapat panggilan telepon, dia bisa menghubungi ibunya di tahun 1999. Dan semoga bisa merubah kejadian ini. Jadi dia kembali ke rumahnya. Ketika wanita itu di luar, dia mengambil telepon. Di tahun 1999, polisi dan ibunya tidak mendapat apa-apa di rumahnya. Kemudian dia meminjam telepon. Ibu dan anaknya saling berhubungan. Waktu sangat kritis. Anak ini memberitahu ibunya untuk segera pergi. Tapi sebelum selesai berbicara, gadis itu memukulnya.
Tapi ibunya masih belum sadar. Tiba-tiba, Yongsuk membunuh polisi itu. Pada saat ini, ada dua perkelahian di dua waktu. Di tahun 2019, dikejar oleh Yongsuk, dan mengejarnya ke kamar tidur. Ibunya di tahun 1999 juga dikejar oleh Yongsuk, juga bersembunyi di kamar tidur. Yongsuk di dua waktu mengetuk pintu. Tapi Yongsuk di tahun 1999, ada sebuah perbedaan. Itu adalah ia di masa muda. Mendengar itu ibunya merasa harus menolongnya. Yongsuk dari belakang hampir membunuhnya. Tapi ibunya mengambil pisau. Dia tidak akan membiarkan wanita itu membunuh anaknya. Dengan kekuatannya, mendorongnya ke kamar. Di tahun 2019, banyak darah di kamar itu. Dari sini, kita bisa melihat perkelahian sengit di tahun 1999. Telepon di sisi lain sudah tidak ada. Yongsuk tua sudah pergi. Dia keluar dari kamar. Ketika dia mengeluarkan pisau, ibunya kembali datang. Dia menggunakan napas terakhirnya mendorong Yongsuk jatuh dari tangga. Mereka berdua jatuh. Yongsuk meninggal. Yongsuk sudah tidak ada. Sekarang dia mengerti bahwa ibunya sudah berhasil. Dia berlari ke rumah sakit. Dia tidak melihat ibunya di sana. Dia bertanya pada polisi. Dia berlari ke gunung. Dia melihat ibunya di depan nisan ayahnya. Ibunya masih hidup, dengan banyak luka di leher dan tangannya. Tetapi ibunya hanya ingin memberikan syal untuk anaknya, dan menghangatkan tangannya. Ini adalah cinta ibu. Di akhir film, mereka berdua berjalan, tetapi film belum berakhir. Ini adalah saat yang menakjubkan. Yongsuk yang jatuh belum tewas. Dari sisi ini, ibu dan polisi selamat. Tapi Yongsuk menghilang. Sampai 20 tahun 2019. Dia menelpon dirinya sendiri di tahun 2019. Dan menanyakan dirinya sendiri jangan biarkan ibu artis itu mengangkat telepon. Jadi kita bisa menang.